Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita. Berita Jemaat Minggu tanggal 24 Januari 2021 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Ibadah secara virtual pada hari ini Minggu tanggal 24 Januari 2021 dilayani oleh Pendeta Sepno Piana Selitonga STH dan dibantu oleh penetua dan diakon lingkungan pelayanan 9. Dan untuk ibadah pada hari ini menggunakan liturgi ibadah virtual GKE. 2. Berita keuangan. Laporan keuangan dari tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan 21 Januari 2021 bisa dilihat melalui WA Group lingkungan masing-masing atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKI Morteweh. Amplop persembahan yang dibagikan bersama liturgi ibadah minggu dapat diserahkan atau dikumpulkan kembali kepada pengurus lingkungan masing-masing atau dapat langsung diantar ke Sekretariat Majelis Jemaat GKI Morteweh. Untuk berita ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, Majelis Jemaat GKI Morteweh mengucapkan selamat ulang tahun teriring doa dan harapan semoga selalu sehat, panjang umur, hidup rukun dan damai sejahtera Allah menyertai Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. 4. Berita lain-lain. Majelis Jemaat GKI Morteweh mengajak jemaat sekalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Semua ini merupakan salah satu bagian upaya kita bersama untuk mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seraya dengan itu kita bersama berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Demikian berita Jemaat Minggu untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku warga Jemaat GKE dimanapun berada, hari ini kita beribadah masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan kita hidup dalam suasana yang disebut tatanan normal baru, new normal life, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah ini kita laksanakan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan Tuhan. Baiklah, kita nyanyikan lagu pembukaan yaitu dari Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Jemaat diundang untuk berdiri sementara pelayan penetua diakon memasuki ruangan ibadah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Potum dan salam.
Kita habiskan persekutuan kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4 ayat pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Ya Allah yang Maha Kudus, dalam saat teduh ini, sejenak kami kembali diajak untuk mengingat perjalanan kehidupan yang telah kami lalui. Di dalamnya ada suka dan duka, namun terasa karena Tuhan selalu menyatakan pertolongan, kami mampu melaluinya. Terima kasih buat napas kehidupan, kesehatan, rezeki, kehadiran orang-orang di sekeliling kami, serta hikmat-Mu, agar kami mampu bijak dalam menjalani hidup kami. Bahkan kami selalu meyakini bahwa masa depan hidup kami pun ada dalam jaminan berkat-Mu. Kami juga mengakui di hadapan-Mu ya Allah, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami manusia, terhadap alam, dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan kami betapa lemah dan panahnya kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa kami tetap bersyukur Tuhan, memberi kami kesempatan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Berkati kami yang melayani maupun jemaat-Mu yang beribadah di tempat masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Markus pasal 1 ayat 14 sampai yang ke-20. Dengan perikop Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yesus ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberikan Injil Allah. Katanya, waktu telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Perikop yang kedua, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka memanggil ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali kita menyanyikan dari NKB nomor 117, ayat pertama sampai kedua. Bersabdalah Tuhanku. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku. Nyatalah maksudmu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah suluhku, sehingga hatiku teguh. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat dibawakan oleh Ibu Pendeta Sepnop Piana Slitonga STH. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui persekutuan ibadah minggu kita pada saat ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengambil nas yang menjadi dasar sesuai dengan almanak nas GKE, yaitu dari Mazmur pasal 62 ayat 5 sampai dengan yang ke-13. Kalau di dalam almanak sebenarnya sampai ayat yang ke-12, tapi saya akan membacakannya habis sampai dengan ayat yang ke-13. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang bertahta atas kerajaan sorga, Tuhan pemilik seluruh alam semesta, di hadapan tahta kekudusan-Mu kembali kami umat milik kepunyaan-Mu merendahkan hati dan diri kami.
Kami boleh mengucap syukur melalui persekutuan ini karena Engkau selalu boleh menyertai dan memberkati kehidupan kami. Bahkan melalui kehadiran kami di dalam ruang persekutuan pada saat ini, kami diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan sabda-Mu yang kudus. Karuniakan hikmat-Mu Tuhan, pimpinlah kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman ini, sehingga melalui firman ini langkah kaki kami dalam perjuangan hidup kami dalam dunia ini semakin dikuatkan. Langkah kaki kami pun senantiasa ya Tuhan lurus sesuai dan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan diarahkan melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, diberkati hamba-Mu dan diberkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami meminta. Amin. Mazmur 62 ayat 5 sampai dengan ke-13 di bawah perikop perasaan tenang dekat Allah, firman Tuhan berbunyi demikian. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka dengan dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja sekiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan pada sia-sia. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 62 ini mazmur yang sangat indah. Sebenarnya saudara-saudari yang terkasih, Mazmur 62 ini lahir di tengah-tengah dua situasi krisis dan juga kesulitan yang tengah dialami pemazmur. Tapi dua situasi krisis dan juga kesulitan ini juga lahir berdasarkan pengamatan pemazmur yang dijumpai olehnya dalam realitas sehari-hari masyarakat kerajaan Israel. Tapi memang cukup banyak juga teolog perjanjian lama yang mengatakan bahwa gambaran Mazmur 62 ini adalah merupakan gambaran yang hadir dalam situasi personal antara Daud dan anaknya Absalom yang memberontak terhadapnya. Saudara-saudari yang terkasih, apa dua situasi krisis? Apa yang diamati oleh pemazmur yang dia lihat dalam bentuk dua situasi krisis ini? Pertama, saudara-saudari yang terkasih dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedengkian dan kebohongan yang mendalam karena kedudukan dan keberhasilan seseorang, sehingga mereka ingin meremukkannya ibarat mulut yang penuh berkat tetapi hati penuh dengan kutuk. Ini ada di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat dalam bagian firman Tuhan ini. Pada satu sisi pemazmur mengungkapkan ada orang atau komunitas yang cemburu dengan kemajuan dan keberhasilan seseorang ataupun komunitas yang lain. Artinya ada gambaran suka melihat orang menderita, melihat orang bersukacita. Jadi sehingga dalam hal ini timbullah yang namanya kedengkian. Dalam kedengkian itu ada upaya untuk menjatuhkan orang ataupun komunitas yang lain dengan berbagai macam upaya. Upaya untuk menjatuhkan ini mulai secara fisik dan sosial sampai kepada mulut yang dipenuhi dengan dusta dan kemunafikan. Di depan baik, di belakang menjatuhkan. Ini adalah realita pertama, sisi yang kritis, yang krisis yang dianggap oleh pemazmur
dalam bagian kenapa sampai lahir Mazmur 62 ini. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, situasi yang dialaminya adalah perampasan, pemerasan oleh kaum yang mulia dan yang kaya yang mengandalkan harta dan kuasa. Mereka ini diumpamakan ibarat neraca yang lebih ringan daripada angin dan menaruh harap hanya pada kesia-siaan. Ini ada di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10. Pada sisi lain, selain sisi pertama tadi, ada orang atau komunitas yang menyalahgunakan kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya. Sudah berkuasa, dia sudah memiliki banyak kekayaan, tapi tidak pernah merasa puas, sehingga melakukan yang namanya perampasan dan pemerasan kepada orang lain. Dengan apa yang dimilikinya dia tidak pernah puas. Karena memang benar, manusia itu meskipun ada sesuatu yang sudah dipercayakan dalam kehidupannya, kalau melihat kehidupan orang lain yang dianggapnya lebih baik, lebih berhasil, lebih berkuasa, maka iri, kecemburuan itu bisa ada. Harapan yang mereka letakkan juga bukan lagi pada Allah, melainkan pada kekuasaan dan kekayaan yang mereka miliki. Saudara-saudari yang terkasih dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dua bentuk atau dua situasi krisis inilah yang ditemukan oleh pemazmur, baik dalam kehidupannya secara personal maupun sidang jemaat yang terkasih dalam pengamatannya bagi kehidupan umat pada saat itu. Pemazmur dengan jelas menyatakan bahwa situasi hidup yang dipenuhi dengan kedengkian, kebohongan, pemerasan, dan mengandalkan dunia tidak akan pernah membuat seorang manusia itu akan tenang. Hidup yang demikian akan meniadakan Allah, menduakan Allah, bahkan memanfaatkan atau mempolitisasi Allah. Apa yang dia inginkan, dia bisa saja mengatakan itu adalah kehendak Allah. Padahal notabene karena dia dikuasai oleh kedagingannya. Hidup yang demikian adalah kehidupan yang syarat akan dosa. Pemazmur memaparkan kehidupan yang seperti apa yang seharusnya dicari oleh setiap orang percaya. Hidup yang disebut oleh pemazmur dengan hidup yang akan mendatangkan ketenangan dan damai sejahtera. Hidup yang dimaksudkan di sini adalah atau hidup yang bisa didapatkan seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini adalah hidup yang dekat dengan Allah dan hanya mengandalkan Allah saja. Akan bisa mendapatkan ketenangan, akan bisa mendapatkan sukacita, damai sejahtera itu hanya ketika seseorang memilih untuk yang namanya memiliki kehidupan dekat dan mengandalkan Allah saja. Mengapa saudara-saudari yang terkasih, pemazmur membandingkan dua belah kehidupan yang sangat berbeda. Satu bagian yang tadi saya ungkapkan dalam dua krisis bentuk kehidupan yang terjadi, dan satu kehidupan yang dikatakan yaitu hidup yang tenang, dekat dan mengandalkan Allah saja. Kenapa harus berlari kepada Allah? Pemazmur membuat syair yang agung, dia katakan seperti ini. Allah adalah sumber keselamatan yang selalu kokoh, tidak pernah goyah ibarat gunung batu dan kota benteng. Allah adalah sumber pengharapan yang selalu kokoh, tidak pernah goyah ibarat gunung batu dan kota benteng. Allah adalah tempat perlindungan setiap waktu, tempat curahan isi hati dalam berbagai situasi. Allah adalah sumber kuasa sekaligus penuh kasih setia yang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini adalah alasan kenapa harus berlari kepada Allah. Kenapa harus hidup tenang itu hanya bisa didapatkan oleh satu pribadi manusia, khususnya orang percaya itu ketika dekat dengan Allah, mencari Allah dan mengandalkan Allah saja. Di situ hanya bisa menemukan ketenangan dalam kehidupan. Karena keluar biasaan, karena kemahadahsyatan, karena hanya Allah yang bisa dipercaya. Itulah alasan kenapa pemazmur dalam kenyataan kehidupan mengajak sekalian orang percaya untuk mengalihkan pola kehidupan agar tidak terlalu dalam jatuh ke dalam dosa, mengandalkan diri sendiri, meninggalkan Allah. Tapi pemazmur katakan hidup tenang itu hanya bisa didapat di dalam kehidupan yang dekat dan mengandalkan Allah. Dengan kedahsyatan Allah itu, maka pemazmur mengajak untuk menjalankan kehidupan hanya dengan meletakkan kepercayaan kepada Allah.
Hanya Allah yang bisa dipercaya dan yang diandalkan. Pemazmur mengingatkan dirinya secara pribadi dan mengajak kita juga saudara-saudari yang terkasih agar jangan sampai jatuh pada pola kehidupan krisis yang dimaksudkannya tadi. Menjadi pribadi yang hidup nyaman dalam keberdosaan karena mengejar hawa nafsu, itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Bahkan pemazmur juga mengingatkan jangan pula kita menaruh kepercayaan kepada manusia yang terbatas. Jangan kita meletakkan sesuatu yang besar, kita percaya manusia bisa memberikan itu pada kita. Bisa berakhir pada kekecewaan ketika kita hanya mengandalkan manusia yang sama seperti kita memiliki kelemahan dan keterbatasan. Bandingkan saudara-saudari yang terkasih dengan Yesaya pasal 2 ayat 22. Karena sekali lagi saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bergantung pada sesuatu yang sama dengan kita, yang panah, yang bisa lupa dengan apa yang telah keluar dari mulutnya, sesuatu yang sementara yang disebut dengan manusia, itu bisa berujung pada kekecewaan. Terlebih saudara-saudari yang terkasih, jika akhirnya kepercayaan yang kita letakkan pada manusia itu, ternyata manusia itu adalah manusia yang munafik, yang kelihatan baik, yang kelihatan luar biasa di hadapan kita, yang kelihatannya bisa menjadi jalan terhadap pergumulan dan permasalahan kita. Tapi ternyata di belakang kita menjadi manusia yang lain, yang mungkin bahasa Banjarnya itu sering memburuk-buruki kita di belakang begitu. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, carilah Allah selama Ia berkenan. Pilihlah hidup yang tenang yang hanya bisa kita dapatkan ketika kita dekat dengan Allah dan selalu mengandalkan Allah. Jadilah murid Kristus yang menjalankan hidup yang tenang, dekat dengan Allah dan selalu percaya kepada Allah. Hidup yang tanpa kedengkian, tanpa kebohongan, tanpa pemerasan, dan tidak mengutamakan harta dan kuasa sebagai sesuatu yang bisa kita andalkan. Dekat dan percaya adalah merupakan dasar dari hidup dalam ketenangan yang terwujud dalam gaya hidup yang penuh ketulusan, kesederhanaan, kedamaian dan kasih cinta. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk selalu boleh mencari Allah dalam kehidupan kita, agar hidup kita boleh diisi dengan ketenangan dalam kehidupan. Semua manusia pasti mau hidup tenang, oleh karena itu carilah Allah senantiasa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama masuk ke dalam saat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa, kita naikkan doa syafaat kita yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami, kita berdoa. Tuhan pencipta semesta, juru selamat dunia. Dalam persekutuan ini kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Melaluinya kiranya kami boleh senantiasa dikuatkan dalam iman pengharapan kami, ditegur dan diingatkan akan tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan. Dalam doa ini kami memohon kepada Engkau Allah yang memiliki otoritas dalam mengatur dan menentukan segala yang terjadi. Allah yang kami percaya memiliki kehendak yang dinyatakan melalui segala hal yang diadakan. Saat ini dunia dan khususnya Indonesia masih diliputi dengan kemelut mewabahnya COVID-19. Terjadi banyak penderitaan dan kemalangan diakibatkannya. Tidak sedikit kematian terjadi, bahkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pun terganggu. Bahkan kemelut ini semakin dipersulit dengan terjadinya banyak bencana alam yang menghampiri negeri kami ini secara khusus Indonesia. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dengan berbagai macam kemelut ini. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kepulihan dan kebangkitan. Nyatakan senantiasa hikmat-Mu atas pemerintah kami, agar boleh menemukan langkah yang tepat untuk mengatasi setiap masalah ini. Dan didukung kesatuan tekad oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan segala upaya baik itu. Khususnya memasuki era new normal ini, berikan hikmat-Mu agar masyarakat boleh mengerti maksud yang ingin dicapai dengan pembaharuan cara hidup ini. Ajar kami untuk bisa menjaga kesehatan dan keamanan kami secara pribadi maupun orang-orang lain yang ada di sekitar kami.
Berikan pula perlindungan, keselamatan, dan semangat bagi setiap tenaga medis dalam perjuangan mereka sebagai garda terdepan. Dan juga mereka yang memberikan diri sebagai relawan ataupun karena tugas dalam pekerjaan untuk menjaga posko dan menjaga situasi agar semakin baik khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Berkati gereja Tuhan dalam tugas tanggung jawab pekabaran Injil, khususnya gereja Kalimantan Evangelis, agar melalui seluruh penata layanan yang dilakukan, nama-Mu dan pelayanan kasih-Mu makin dinyatakan. Berkati juga kehidupan rumah tangga kami, agar kami selalu saling mendukung dan mengasihi, rukun dan harmonis, selalu setia pada komitmen pernikahan kami. Jadikan rumah tangga kami selalu menjadi rumah doa. Berkati kami baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Jaga dan lindungi baik istri atau suami, orang tua, saudara-saudari kami, dan setiap anak-anak kami. Di tengah berbagai kesulitan, biarlah segala usaha dan pekerjaan kami tetap diberkati oleh Tuhan, sehingga kami tetap beroleh kecukupan dalam melanjutkan kehidupan kami. Limpahi kami juga dengan kekuatan dan kesehatan. Segala pergumulan, beban yang mungkin menimpa hidup kami, ajar kami agar tetap kuat, bahkan selalu percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam iman yang menghidupkan pengharapan kami memohon, yang sakit boleh beroleh kesembuhan, yang bersedih dalam duka cita karena kehilangan orang-orang terkasih mereka beroleh penghiburan. Secara khusus kami juga mengingat di dalam doa kami bagi salah satu anggota Jemaat Tuhan di Muara TW ini, yaitu keluarga mendiang Bapak Maruli Tambunan. Bapak terkasih ini telah Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga dan dari tengah-tengah jemaat-Mu. Khususnya kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan, agar tetap dikuatkan dalam penghiburan sepeninggal Bapak terkasih ini. Biarlah Tuhan yang selalu boleh bersama-sama dengan mereka dalam cara Tuhan untuk mereka senantiasa beroleh kekuatan dan keteguhan dalam duka yang mereka alami. Yang mengalami kegagalan, kami juga tetap boleh memohon kepada Tuhan untuk mereka tetap memiliki semangat dan keoptimisan untuk mencoba kembali. Yang berkekurangan boleh Tuhan cukupkan, dan biarlah di atas segala sesuatu yang kami harapkan, kami perjuangkan kehendak Tuhanlah yang selalu jadi atas hidup kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur yang pertama dan kedua. Pengantar persembahan. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54b ayat pertama. Doa persembahan. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh dalam mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kecukupan, berkat dan damai sejahtera-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpul, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 145 ayat pertama dan seterusnya. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Syukur
bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawa persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin, amin, amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan